Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Nugraha, mahasiswa Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2. Sebelum tugas 2, kita harus menginstal aplikasi SAM terlebih dahulu. Untuk saya sendiri sudah menginstalnya. Setelah itu, kita jalankan aplikasi apa aja dan MySQL. Jadi di sini statusnya dari yang awalnya start menjadi stop karena sudah di start. Pada tugas 2 ini kita akan membuat tabel berdasarkan entity relationship diagram yang telah dibuat pada contoh ini. Untuk itu, marilah kita memulainya. Pertama, kita buka dulu localhost php admin, lalu klik new, klik di sini untuk menambah dokumen, misalnya rumah sakit, lalu tekan create. Baiklah, kita akan buat tabel berdasarkan entity relationship diagram yang pada soal. Pertama, mungkin kita akan buat pasien karena ada 4 atribut, maka kita akan buat 4 kolom. Pada sini kita akan buat pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Pada ID tipenya INT aja. Pada nama kita akan buat varchar. Jenis kelamin kita akan buat varchar, dan pada alamat kita buat varchar. Untuk nama akan kita buat misalnya 100 palingnya. Untuk jenis kelamin 10 dan alamat 100. Lalu kita buat ID sebagai primary key. Oke, satu tabel sudah selesai. Untuk mempersingkat waktu, sudah saya buat 3 tabel lainnya, yaitu dokter administrator, dokter, dan pasien, karena tidak ada relasi khusus di tabel-tabel ini. Selanjutnya kita akan membuat 3 tabel lainnya yang memiliki relasi, yaitu tabel dokter admin, tabel dokter pasien, dan tabel daftar. Pertama kita buat dulu mungkin dokter admin. Jadi dokter admin itu ada 3 atribut, yaitu ID data, ID dokter yang merupakan foreign key, dan ID admin yang merupakan foreign key juga dari tabel admin. Lalu di sini kita buat auto increment supaya lebih mudah, dan di sini primary key. Setelah itu kita simpan. Jangan lupa menamainya, yaitu sebagai tabel dokter admin. Nah, pada dokter admin di sini kita ketahui bahwa ID dokter dan ID admin ini adalah foreign key. Karena itu kita akan buat relasinya. Jadi untuk mempermudah, pertama kita pilih dulu ID admin yang merupakan foreign key dari tabel administrator. Jadi kita ambil tabel administrator dan kita ambil ID admin. Jadi on delete sini kita mungkin buat cascade aja supaya lebih mudah. Lalu ada foreign key yang lain kan, yaitu foreign key ID dokter. Jadi kita buat di sini constraint baru. Di sini kita ambil ID dokter dan di sini dokter. Otomatis ID admin kita buat mungkin aja cascade, lalu kita simpan. Maka tabel ini sudah memiliki relasi tabel lain, tabel dokter dan administrator. Kita buat lagi tabel daftar, yang mana merupakan hasil dari administrator dan pasien, mungkin many to many ya kan. Jadi kita buat new. Di sini tabel daftar, lalu ada ID daftar, ada ID admin, dan ada ID pasien. Kedua ID ini merupakan foreign key,
yang akan kita atur nanti relasinya. Lalu yang jelas kita buat dulu di sini sebagai out increment permudah dan sini primary key. Lalu kita ulangi lagi cara melakukan relasi, yaitu kita buat relation view-nya. Lalu kita pilih karena ID daftar ini adalah primary key dari tabel daftar, maka kita pilih ID admin dan ID patient. Lalu kita pilih ID admin, tabelnya merupakan administrator, secara otomatis dia akan mengambil admin. Kita tambah lagi di sini ID pasien, lalu pasien, dan di sini ID pasien. Setelah itu kita simpan. Maka relasi dari tabel daftar sudah selesai. Dan terakhir itu adalah tabel pasien dokter, yang mana tabel ini merupakan hasil relasi many to many, yang mana satu dokter dapat merawat satu pasien dan satu dokter dapat merawat banyak pasien. Yang kita balik, di mana satu pasien dapat dirawat satu dokter dan satu pasien dapat dirawat banyak dokter. Maka tabel ini akan terbuat. Untuk itu mari kita buat tabelnya. Ini ulangi. Ada 5 entitas, karena ini 4 kita tambah 1 dulu. Lalu kita buat sini pasien dokter sebagai nama tabel. Pertama untuk primary key-nya adalah ID. Jadi kita buat ID, INT biasa saja. Lalu kita buat ID dokter, lalu ID pasien, lalu waktu periksa, dan resep. Untuk tipenya, waktu periksa dan resep ini kita ubah aja jadi varchar. Mungkin waktu periksa 100 dan resep juga 100. Jangan lupa kita buat primary key dan auto increment. Setelah itu kita simpan. Lalu kita lanjutkan pembuatan relasinya. Jadi di sini ID dokter berasal dari tabel dokter. Sehingga lalu kita buat sini cascade saja. Dan ID pasien berasal dari tabel pasien. Simpan. Oke, untuk tabelnya sendiri sudah selesai. Untuk melihat relasinya, kita dapat ke tabel designer. Berikut relasinya. Kemungkinan saat dibuka akan agak kacau. Ini sudah saya perbaiki. Jadi dapat dilihat di sini. Ini tabel dokter, relasinya foreign key ke sini, dan tabel admin ke sini, dan seterusnya. Sekian dari saya. Salah ilat mohon maaf. Terima kasih.